Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan. Sobat Sehat, sore ini kita akan bahas satu isu yang mungkin terdengar tabu ya, tapi sangat nyata nih dan masih terjadi di banyak daerah di Indonesia tentunya ya, pernikahan dini. Wah, ini banyak yang mengira ini tuh adalah salah satu jalan keluar ya dalam tanda kutip gitu. Tapi benarkah menikahkan anak nih justru menyelamatkan masa depannya atau justru menjerumuskannya? Nah, talk show ini dalam rangka Hari Anak Nasional yang akan kita peringati nanti di 23 Juli ya. Dan untuk membahas hal yang menarik ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber spesial yang sudah sangat dikenal publik tentunya. Beliau ini seorang psikolog anak dan keluarga serta psikoterapis. Sudah bersama kami ini ada Mbak Ana Surti Aryani, SPSI MSI atau yang akrab disapa dengan Mbak Nina. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yure. Gimana kabarnya hari ini Mbak, sehat? Sehat, sehat dan senang bisa ketemu dengan sobat sehat pada sore hari ini. Wah, kita juga senang kita bisa ngobrol-ngobrol langsung nih sama Mbak Nina ya terkait topik yang mungkin ya sampai saat ini masih banyak terjadi. Mau nggak mau kita eh, tidak bisa memungkiri hal itu gitu. Tentang Benar. pernikahan dini. Nah, untuk itu Sobat Sehat nanti sepanjang talk show berlangsung, Sobat Sehat boleh banget ya menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 08213636 2018. Nah, Mbak Nina, kita ngomongin soal pernikahan di usia anak atau remaja yang kita kenal dengan istilah pernikahan dini. Yang ya tadi tidak bisa dipungkiri ini terjadi di berbagai daerah gitu. Tapi banyak orang tua justru menganggap ini tuh sebagai salah satu solusi untuk mengamankan dalam tanda kutip anak dari pergaulan bebas katanya. Daripada nanti anaknya gini-gini, mending kita nikahkan aja. Banyak kayak gitu. Kita sering mendengarkan selentingan itu. Nah, sebenarnya mungkin kita perlu menggali lebih dalam lagi untuk kita apa ya, bedah nantinya satu persatu gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu apa sih sebenarnya dimaksud dengan pernikahan anak atau pernikahan dini ini dan mengapa ini tuh jadi masalah serius secara psikologis sebelum kita nanti bahas fenomenanya ya, Mbak. Oke, oke, Mbak Yure. Jadi gini, sobat sehat. Ya, jadi sebenarnya pernikahan dini ya, kalau kita bicara ya berdasarkan undang-undang, kan ada nih. Tadinya tuh UU nomor 1 tahun 1974, tapi kemudian sudah diperbarui jadi UU nomor 16 tahun 2019 ya. Nah, itu disebutkan bahwa yang namanya menikah itu sebetulnya minimal usia 19 tahun. Minimal. Jadi minimal. Jadi kalau salah satu atau apalagi kedua orang yang menikah itu di bawah usia 19 tahun, itu sebetulnya sudah bisa kita sebut sebagai pernikahan dini. Karena memang dia belum memenuhi usia yang diharapkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian kita ngeles, itu kan secara undang-undang. Tunggu dulu, sabar. Secara perspektifnya psikologi perkembangan tuh begitu juga loh sebetulnya. Dianggapnya dari banyak ahli, sebetulnya kalau di bawah 18 tahun, bahkan di bawah 25 tahun, ada beberapa kematangan emosional yang belum bisa didapatkan oleh seseorang. Ya, jadi kayak misalnya kalau di usia sekitar 12-18 itu tuh seringkali ada kebingungan identitas. Kalau misalnya ini kemudian dia sudah menikah di usia ini, justru akan membingungkan buat dirinya gitu. Dan ada proses-proses berpikir yang sebetulnya masih cenderung impulsif sehingga ketika dia sampai sudah menikah di usia di bawah 19 tahun, itu sebetulnya justru membahayakan dirinya gitu. Jadi bahkan ada nih studi-studi yang menyebutkan bahwa kalau perempuan, apalagi perempuan ya, menikah di usia remaja itu dia memiliki risiko lebih tinggi loh mengalami tekanan psikologis akibat peran ganda sebagai istri dan ibu tanpa dukungan sosial yang cukup. Bahkan ada penelitian yang tahun 2023 nih ya, yang menunjukkan bahwa remaja yang menikah muda
melaporkan tingkat depresi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman sebayanya tidak menikah. Jadi jelas banget sebetulnya bahwa kesiapan emosional nggak bisa diukur hanya dari usia aja. Jadi sebetulnya ini bukan sebuah solusi. Gitu, Mayre. Nah, dan bukan asumsi lagi ya, Mbak ya. Nah, itu Betul. udah ada dasar-dasarnya atau evidence-evidence yang menunjukkan bahwasanya itu tuh nggak bagus secara psikologis untuk anak-anak kita. Jadi bukan solusi ya para orang tua yang mungkin kepikiran anaknya mau dinikahkan di usia muda aja gitu kan. Tadi sudah dijelaskan nih basicnya. Kemudian tadi karena sudah dijelaskan sebenarnya pernikahan dini tuh nggak baik karena untuk remaja anak-anak itu belum cukup matang secara psikologis. Tapi sekarang di banyak sosial media banyak yang menggaungkan atau mungkin mendeklarasikan nih anak muda ini bahwasanya mereka tuh merasa sudah siap gitu, apalagi sudah pacaran lama gitu, Mbak. Nah, kenapa Hmm. sih fenomena ini terjadi gitu? Kenapa remaja sering merasa sudah siap menikah padahal secara psikologis ada dasar teorinya bahwasanya itu belum cukup matang gitu? Nah, ini menarik nih. Jadi, ternyata ada ilusi kedewasaan pada remaja. Nah, apakah ilusi kedewasaan? Ini adalah perasaan sudah dewasa, sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara matang, tapi ternyata belum. Gitu. Jadi, kalau kita mencermati proses perkembangan otak gitu ya, itu ada area-area otak ya, misalnya otak prefrontal cortex gitu yang kira-kira ada di ubun-ubun. Sebetulnya itu tuh adalah area otak yang memproses kematangan seperti termasuk kayak pengambilan keputusan yang sangat pokoknya sangat matang gitu ya, sangat dipertimbangkan. Kemudian juga kemampuan untuk menahan diri dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tuh baru matang tuh sekitar usia 20-an. Sehingga eh, di bawah usia itu seringkali remaja ini punya penilaian yang impulsif dan optimis berlebihan. Jadi ketika misalnya mereka menghadapi sebuah masalah, kemudian mereka merasa, oh iya aku keren kok, aku bisa, aku bagus gitu. Bukan berarti nggak bagus ya, cuma eh, kebaikan yang sudah muncul itu belum cukup untuk kemudian menjalankan sebuah pernikahan. Gitu. Yang Hmm. namanya bisa mengelola waktu dan uang sehari-hari di usia remaja itu seringkali membuat ilusi bahwa oh saya juga bisa ngatur uang menikah gitu. Padahal pada saat menikah itu pengaturan uangnya akan perlu konsekuensi yang jangka panjang, apalagi disertai dengan konflik rumah tangga atau tekanan ekonomi, sehingga itu jadi jadi besar sebetulnya tekanannya. Nah, kadang-kadang juga kayak Mayuri bilang nih, kalau udah pacarannya rasanya udah lama gitu, oh kayaknya percaya diri, ini sih pasti bisa lah gitu ya nanti menghadapi pernikahan gitu ya, rasanya tuh bisa gitu kita, apalagi ada mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah gitu ya. Jadi ternyata kesiapan emosional yang dibutuhkan untuk pernikahan tuh jauh lebih kompleks daripada sekedar pengalaman pacaran. Pengalaman pacaran, walaupun dia panjang, nggak otomatis membekali remaja tuh keterampilan mengatasi konflik, mengelola stres, atau komunikasi efektif. Jadi mungkin rasanya bisa berbagi cerita, tapi kalau namanya perkawinan itu bukan cuma berbagi cerita loh. Ada banyak lagi yang mesti diselesaikan. Sehingga bahkan bisa dikatakan kalau misalnya orang tua dan masyarakat masih percaya nih, itu adalah cara terbaik menghindari pergaulan bebas. Begini, faktanya pernikahan dini itu justru bentuk pemindahan masalah sosial, masalah besar menjadi beban pribadi si anak remaja ini. Gitu. Jadi, pernikahan itu bukan sebentuk perlindungan kalau dijalani tanpa kesiapan psikologis, tanpa kesiapan pendidikan, apalagi dukungan sosial. Gitu. Sehingga mereka yang menikah dini jadi rentan sekali mengalami stres, depresi, keterasingan sosial, dan beberapa di antaranya justru banyak melukai diri atau punya ide untuk bunuh diri. Wah.
Oke, ini masalah jadinya lebih besar lagi ya. Mungkin bukan untuk orang tuanya lagi nih masalahnya, tapi dibebankan ke anak tersebut gitu. Dan keluarga baru Betul. yang dibentuk ya, sobat sehat. Jadi itu juga nggak bagus untuk anaknya, bukan melindungi malah, tapi melempar masalah gitu intinya ya. Jadi jadikan itu sebuah alasan lagi untuk menikahkan anak di usia remaja atau usia dini. Nah, kan tadi disampaikan bahwasanya pernikahan tuh perlu kesiapan gitu, Mbak. Dan tadi ada jangka panjang atau konsekuensi yang akan terjadi apabila tetap dilakukan. Dan ini bukan hanya nantinya untuk eh, individu itu sendiri atau anak yang dinikahkan, tapi juga nanti generasi-generasi yang akan mendatang gitu untuk anak-anaknya nanti. Mungkin bisa disampaikan juga Mbak, dampak psikologis dan sosial yang bisa terjadi akibat pernikahan dini ini baik eh, untuk pasangan tersebut yang dinikahkan secara dini maupun nanti anak atau generasi yang dilahirkan setelahnya. Oke. Oh, ini bisa panjang banget nih kalau kita ngobrolin soal ini ya. Jadi buat si individu yang menikah ini ya, baik si laki-laki ataupun perempuan, sebetulnya risikonya tinggi sekali untuk mengalami depresi, bahkan mengalami gangguan kejiwaan alias gangguan kesehatan mental. Tuh. Karena tekanannya pada saat menikah sebetulnya memang cukup tinggi, bukan berarti ini tekanan yang tidak bisa dilewati. Ini bisa dilewati kalau dia sudah matang. Dengan perkembangan otak dan kematangan yang terjadi pada remaja, ini menjadi sebuah tekanan yang terlalu besar sehingga risiko depresinya kemudian jadi lebih besar lagi. Kalau misalnya seperti itu, seringkali jadi muncul perasaan putus asa, stres kronis gitu ya. Apalagi kalau tekanannya kemudian jadi besar. Misalnya mereka kemudian jadi memiliki anak. Proses kehamilan, proses melahirkan, ataupun membesarkan anak itu juga menjadi tanggung jawab yang amat sangat luar biasa. Dan ini yang justru ketika tanggung jawab ini dialami sebelum matang dan belum betul-betul siap ya secara mental, itu bisa menjadikan orang ini yang menikahi ini bisa mengalami tekanan kejiwaan. Tuh. Nah, belum lagi kalau misalnya mereka bertengkar. Kalau bertengkar karena kematangan otak atau stabilitas emosinya belum betul-betul terbentuk, cukup sering pernikahan dini itu diwarnai oleh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi karena mereka ini belum punya kematangan emosional dan keterampilan komunikasi yang memadai. Gitu. Jadi menyelesaikan konfliknya tuh jadinya agresif atau malah menghindar. Sementara ketika menghindar itu bikin marah gitu ya pasangannya kemudian jadi lebih agresif lagi. Dan jangan salah, kalau misalnya sudah menikah, cukup sering si baik laki-laki atau perempuan ini kemudian berhenti sekolah. Padahal kalau pendidikannya terbatas, peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik jadi lebih kecil. Kemudian dia mungkin bisa mendapat penghasilan yang sangat sedikit sehingga mereka hidup dalam kemiskinan. Ketika ini semua terjadi, waduh, dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan itu menjadi sangat luar biasa. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini mungkin mengalami kurang gizi, ya, mungkin punya gangguan penyakit yang jadi jauh lebih banyak, terus kemudian lebih besar mengalami risiko gangguan kejiwaan gitu ya karena mendapat tekanan juga dari orang tuanya dan ini dalam jangka panjang. Kalau ini kita bicara secara nasional, kan angkanya tuh gak cuma satu dua nih sayangnya. Akibatnya eh, ini kita justru bisa punya generasi yang udahlah gitu-gitu aja gitu ya, kecerdasannya kurang, banyak penyakitnya, eh, risiko mengalami gangguan kejiwaan, dan memberatkan lingkungannya. Jadi negara kita susah nih maju kalau kita banyak banget yang nikah dini. Waduh, efeknya berarti domino ya Mbak pada akhirnya gitu dan lintas sektor nih sobat sehat semuanya. Kesehatan iya, ekonomi. Jadi banyak beban-beban yang menumpuk nantinya. Tidak hanya untuk anak itu sendiri yang dinikahkan tapi juga generasi-generasi mendatang. Jadi dampaknya sungguh luar biasa besar banget ya. Ternyata kalau kita kaji satu persatu gitu di hari ini kita bisa mendengarkan itu. Dan banyak yang merasa bahwasanya
mungkin dampak ini hanya dirasakan oleh anak perempuan gitu yang merasakan kerugian dan sebagainya gitu. Tapi sayangnya mungkin nggak banyak juga yang mengetahui bahwasanya dari sisi laki-lakinya juga terdampak gitu mau tidak mau. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Mbak perihal tersebut. Apakah pernikahan dini itu emang berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki atau sebenarnya tuh dampaknya sama aja loh gitu. Hmm, ada dampak yang sama antara perempuan dengan laki-laki, tapi ada juga dampak yang kemudian agak berbeda. Oke. Jadi, yang sama itu misalnya bahwa mereka ini kan karena mereka belum matang ya proses berpikirnya, mereka jadi rentan untuk mengambil keputusan-keputusan yang impulsif, tidak matang, dan kemudian merugikan diri mereka. Kemudian dampak finansial yang kemudian rendah itu juga seringkali terjadi pada keduanya. Tapi pada anak perempuan seringkali dianggap lebih berat karena secara fisik ini akan sangat terdampak. Perempuan yang kehilangan keperawanannya sebelum dia betul-betul matang gitu ya, pinggulnya atau area vaginanya gitu ya, itu lebih rentan untuk mengalami penyakit-penyakit rahim gitu ya, kanker rahim dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia ternyata jadinya hamil, maka risikonya besar loh untuk hamil ketika katakanlah panggulnya belum sempurna untuk melebar gitu ya. Nanti anak yang rencananya dilahirkan mungkin nggak bisa masuk ke lubang panggul sehingga bisa berbahaya buat si ibu anak perempuan yang hamil tersebut gitu. Nah, kemudian seringkali justru anak perempuan ini juga yang kehilangan kesempatan pendidikan sehingga dia juga memecahkan permasalahan rumah tangganya tidak secara cerdas, tidak secara strategis, namun seadanya seperti apa yang dia pahami saja gitu. Nah, tadi nih anak laki-laki bener nggak nih nggak ada masalah? Jangan salah. Seringkali dia ini kan justru ditekan menjadi pencari nafkah, menjadi kepala keluarga, cukup sering kemudian dia juga mengalami putus sekolah karena harus bekerja, udah kecapean dan lain sebagainya. Dan putus sekolah, harus bekerja itu kan menimbulkan stres luar biasa, juga kelelahan luar biasa. Dan dengan belum matangnya perkembangan emosionalnya, Eh, dan seringkali pada remaja laki-laki itu kan fisiknya udah kuat ya. Ini kemudian dia menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga gitu. Yang bisa jadi juga sangat dia sesali dan membuat dia justru menjadi pelaku kriminalitas gitu. Jadi sebenarnya apakah lebih baik dampaknya buat laki-laki, remaja laki-laki? Enggak juga sih gitu ya. Apalagi kalau tadi nih kita hitung secara daerah atau secara nasional, wah kerugiannya tuh jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Waduh, ini sobat sehat yang perlu kita ketahui juga. Jadi dampaknya tuh sama aja gitu. Mungkin kita melihat selama ini perempuan nih yang terdampak. Iya betul sekali perempuan sangat terdampak gitu. Apalagi dengan kondisi yang nanti harus melahirkan, hamil dan sebagai proses itu kan juga butuh emosional yang matang ya Mbak ya. Nanti belum lagi ada baby blues dan sebagainya. Pasti itu sangat 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 overwhelmed banget untuk perempuan gitu. Tapi tadi laki-laki juga punya dampak yang sama secara psikologis gitu apabila dinikahkan di usia yang masih belum matang. Nah, kemudian nih, tapi masalahnya adalah tadi balik lagi, kadang di beberapa daerah itu alasan ekonomi atau mungkin tradisi ya yang membuat orang tua tuh menikahkan anaknya lebih cepat gitu. Nah, gimana nih cara mengedukasi keluarga atau masyarakat agar tidak menggunakan pernikahan ini sebagai jalan keluar atas segala mungkin ya tadi tradisi atau alasan ekonomi yang ada? Hmm. Ini sebenarnya ada banyak cara yang kita harus lakukan sekaligus, gitu ya. Jadi yang pertama sih kayaknya mau nggak mau tentang edukasi masyarakat, ya. Edukasi masyarakat bahwa perkawinan dini ternyata tidak meningkatkan perekonomian, tapi justru menjatuhkan perekonomian dalam jangka panjang. Dan ini akan perlu pendekatan komunikasi yang tepat ketika kita melakukan edukasi seperti ini. Jadi dibandingkan kita cuma bilang, aduh nggak boleh nikah dini salah gitu. Tapi kita bisa bilang,
kami percaya Bapak Ibu tuh sebetulnya ingin anaknya bahagia, punya masa depan yang baik, nanti juga penghasilannya juga baik ya, secara ekonomi itu juga terpenuhi gitu misalnya. Nah, kalau seorang remaja itu punya pendidikan yang baik, ya kemudian juga mendapatkan dukungan yang tepat, justru dia bisa punya ekonomi yang jauh lebih baik, justru dia punya kesempatan lebih besar untuk membangun keluarga yang baik. Gitu. Jadi, Anda justru akan mendapatkan generasi penerus cucu-cucu Anda yang juga sangat baik. Gitu. Ini diharapkan dengan pendekatan komunikasi seperti ini membuat orang tua berpikir, oke, saya ternyata nggak bisa ya nikahin kalau mau berharap jangka panjang. Nah, kemudian dalam edukasi tersebut mau nggak mau tuh kita mengajak segala tokoh ya. Yang paling banget harus diajak itu tokoh masyarakat. Siapa ketua-ketua di daerah tersebut gitu ya. Atau siapa orang yang dianggap di daerah tersebut. Apakah misalnya ini orang pemerintahan kah atau sebenarnya bukan orang pemerintahan tapi memang dia orang yang dikagumi lah di daerah tersebut. Misalnya seperti itu. Lalu juga tentunya pemuka agama dan justru ini kalau dari penelitiannya Save the Children nih, intervensi pencegahan pernikahan dini yang melibatkan tokoh agama dan adat ternyata berhasil menurunkan angka pernikahan anak di beberapa daerah di Asia Afrika karena mereka menyampaikan nggak ada ajaran agama yang mewajibkan anak menikah sebelum siap dan bahwa menjaga anak tetap sekolah adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Nah, itu tuh pesan yang sangat penting untuk disampaikan oleh para pemuka agama gitu. Dan jangan lupa guru-guru semuanya juga perlu mendukung. Misalnya guru SMP atau guru SMA tahu bahwa ada siswanya yang mungkin pengen menikah. Coba lakukan pendekatan dan sampaikan apa nih sebetulnya yang dijadikan pertimbangan, apa yang jadi concern guru-guru, mengapa mereka peduli anak ini jangan menikah cepat-cepat gitu misalnya seperti itu. Dan jangan lupa nantinya kita em, apa kan kita tuh seringkali berpikir pendek ya. Oh, menikah dini tuh solusi dari nggak ada duit nih dalam sekian bulan ke depan. Jangan lupa, pendidikan itu bentuk investasi jangka panjang yang jauh lebih menguntungkan. Ya, ternyata katanya ada data World Bank nih, ya, setiap tambahan 1 tahun pendidikan bagi anak perempuan Hmm. bisa meningkatkan penghasilannya sebesar 10-20% di masa depan. Mendingan menunda pernikahan untuk menyelesaikan pendidikan kan, Betul. supaya secara ekonomi, secara sosial, dan buat keluarga itu jadi sebuah sesuatu yang jauh lebih positif, jauh lebih baik gitu. Hmm. Oke, jadi menggandeng beberapa pihak yang memang punya peran dan juga apa ya, memiliki sebuah pengaruh di masyarakat ya, itu bisa jadi solusi. Nah, itu kan untuk orang tua. Nah, sekarang untuk anaknya sendiri nih, Mbak. Ini kan kadang Hmm. juga banyak anak yang ngeyel, saya pengen nikah muda aja. Dan ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat sekaligus ya nanti menjawab dari Kak Rafa dari Bogor menyampaikan bahwasanya teman sekolah saya dulu menikah usia di 16 tahun karena katanya sudah pacaran lama dan nggak mau terpisah. Sekarang sudah punya anak tapi sering curhat kalau capek dan kangen masa remaja. Saya jadi mikir apakah benar rasa cinta itu bisa jadi alasan cukup untuk menikah muda? Karena kan kadang ya itu ngeyel pengen nikah ya karena saking cintanya gitu katanya. Nah, kalau mengedukasi hal-hal kayak gitu gimana nah kalau sama kasus kayak gini, Mbak? Iya, jadi, aduh ini aku pengen ngomong banget. Ini buat adik-adik yang sekarang lagi pacaran, yang mulai mikir soal nikah, tumbuhlah dulu sebagai individu, ya. Cinta itu tuh bukan tentang buru-buru punya status loh, tapi punya fondasi yang kuat untuk bertumbuh bareng. Walaupun kita udah ngerasa, oh, cocok banget ya, udah sayang banget, tapi kadang-kadang jadi lupa nanya, apakah aku tuh udah cukup kenal ya sama diriku sendiri? Jangan-jangan belum nih. Nah, karena cinta itu bukan cuma sekedar perasaan hangat di hati ya, tapi juga kesiapan mental, emosional, tanggung jawab sosial. Menikah itu tuh bukan cuma rumah bareng gitu, bukan cuma tinggal bareng, tidur bareng, enggak. Tapi
memang siap menghadapi badai bareng. Jadi sebelum bilang aku siap nikah, tanya dulu, aku udah siap belum menghadapi hidup, tuh ya. Dan saya juga pengen ajak nih, bermimpilah besar dulu, punya mimpi, punya karya, punya pencapaian yang bikin kamu bangga ya untuk berdiri di kaki kamu. Nanti ketika kamu sudah punya kebanggaan tersebut, kamu akan ketemu orang ya yang nggak cuma jadi pasangan, tapi benar-benar jadi teman satu tim untuk mewujudkan masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih matang, jauh lebih sejahtera buat kamu dan buat seluruh keluarga. Oke, itu ya. Jadi cinta aja nggak cukup ternyata. Dan kalau kata lagu bukan cintanya yang terlarang ya, tapi waktunya saja yang belum tepat. Harus selesai sama dirinya sendiri terlebih dahulu, Sobat Sehat ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Kak Aldo dari Medan. Saya cowok usia 19 tahun dan pacar saya minta segera dinikahi karena takut dijodohkan orang tua. Tapi saya sendiri masih kuliah dan belum kerja. Kalau saya bilang belum siap, dibilang nggak serius. Nah, harus gimana nih, Mbak? Ini juga permasalahan banyak sekali nih. Apa Hmm, tekanan ya dari ya pihak benar-benar. yang lainnya? Oke, oke. Aduh, ini memang saya paham banget. Ini juga susah ya, karena repot kan ya kalau misalnya ini udah dapet nih pacar yang sebenarnya udah oke, tapi kok dia Mm-mm. ngajak-ngajak nikah padahal kita belum siap, gitu. Gini, apa pertama kamu boleh untuk menguatkan gitu ya pacar, bilang bahwa terus terang memang sekarang belum siap, ini kuliah belum kelar, belum punya pekerjaan, dan kalau saya cari pekerjaan sekarang mungkin penghasilannya juga cuma dikit-dikit aja. Beda nih pasti kalau misalnya kuliahnya udah selesai dan bisa kuliah dengan baik. Justru dengan penghasilanku kita bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik ketika aku memang sudah bekerja dengan baik gitu ya. Jadi itu perlu diingatkan ya buat pacar. Nah, terus kemudian kalau pacar nggak mau, dia milih putus gimana? Gak apa, putusin aja. Mungkin emang dia bukan orang yang tepat buat kamu. Gimana sih caranya? Gimana sih kamu berpikir bahwa dia orang yang tepat ketika dia justru memaksa kamu untuk mencapai batasan kamu yang terlalu awal gitu? Enggak. Entah itu menguatkan untuk kamu bisa punya karya yang jauh lebih baik, sehingga justru kalian berdua bisa berkembang jauh lebih baik ya. Moga-moga kalau misalnya dia di ngomongin gini, dia akan lebih bisa menunggu. Dan kalau dia nggak mau menunggu, nggak apa-apa. Kamu mungkin akan menemukan orang yang lebih baik lagi pada saat kamu lebih siap lagi. Oke, itu untuk Kak Aldo ya, semoga terjawab. Tadi untuk Kak Rafa juga semoga terjawab. Nah, mungkin boleh dipotong ya nanti video ini, gitu bisa dijadikan apa ya motivasi untuk tetap on track gitu. Misalkan dirasa belum siap, ya udah dipantaskan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dikomunikasikan ya untuk Kak Aldo. Semangat, semangat. Kemudian ini ada pertanyaan menarik nih Mbak dari Ola Pro Super Clinic. Apakah ada alternatif lain yang lebih sehat dan aman selain pernikahan dini untuk mencegah seks bebas di kalangan remaja? Karena mungkin salah satu faktor pernikahan dini adalah yaitu apa seks bebas dan sebagainya. Oke. Em, yang juga perlu adalah pendidikan seksualitas yang benar, gitu ya. Hmm. Yang namanya pendidikan seksualitas itu bukan ngajarin berhubungan seks, enggak banget. Justru dia menyampaikan apa sih sebetulnya keuntungan dan kerugian. Bukan cuma keuntungan, bukan enak-enaknya aja, tapi apa risikonya, sehingga ketika pendidikan seksualitas yang benar itu betul-betul kita dapatkan, kita justru akan lebih mikir kalau kita mau melakukan hubungan seks, gitu ya. Jadi pendidikan seksualitas yang benar dan memang tepat justru akan membuat kita menunda hubungan seks pertama kita dan kita lakukan setelah betul-betul lebih matang lagi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai ada sekolah mau bikin pendidikan seksualitas gitu ya, jangan kemudian anti dulu, ngomel dulu, ya. Tapi coba cermati atau berikan ide-ide untuk para kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya supaya narasumber-narasumbernya tuh memang yang mumpuni,
yang benar-benar paham tentang seksualitas yang benar dan perkembangan seksualitas yang tepat gitu ya. Jadi bukan juga ini sekedar orang tua yang udah punya pengalaman menikah, enggak gitu. Perlu ada pendapat, dia perlu mumpuni juga gitu ya, menguasai tentang ilmu perkembangan seksualitas yang benar. Nah, itu ya untuk Kak Ola super klinik. Semoga terjawab. Jadi bukan apa ya, pernikahan dini itu bukan sebuah solusi, tapi ada yang lebih penting, menanamkan pendidikan seksualitas itu ya supaya menghindari seks bebas dan sejenisnya. Oke, Mbak, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Kita ternyata udah ngobrol setengah jam lebih. Nah, dari Kak Nabila dan Kak Dian nih, pertanyaan sama. Tadi mungkin sudah sedikit disinggung di depan mengenai usia yang ideal untuk menikah, yang cocok gitu. Itu kira-kira kisaran berapa sih sebenarnya, Mbak? Hmm. Kalau lewat apa kalau berdasarkan undang-undang di negara kita itu di atas 19 tahun gitu Cewek ya, cowok ya, Mbak ya? cewek cowok gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita cek di programnya BKKBN itu ada pendewasaan usia perkawinan itu yang disarankan laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Dan itu sebenarnya adalah usia yang lebih matang ya secara psikologis, eh, apa dan lebih siap gitu. Karena pendidikannya sudah lebih baik gitu ya, dan diharapkan terutama setidaknya yang laki-laki itu juga sudah punya pekerjaan yang baik. Yang perempuan bukan berarti nggak boleh kerja ya gitu ya, tapi sudah punya kemampuan juga kalau sampai menjadi ibu rumah tangga, itu menjadi ibu rumah tangga yang memang matang gitu. Bukan cuma apa pusing-pusing di rumah, bukan cuma ngepel, nyapu, masak, enggak gitu. Tapi memang dia ibu rumah tangga yang punya konsep gitu. Ibu Mm-mm. rumah tangga profesional gitu. Oke, itu ya untuk Kak Nabila dan Kak Dian atau mungkin sobat sehat lainnya yang punya pertanyaan yang sama. Kalau dari undang-undangnya di atas 19, tapi kalau rekomendasi ini dari segi kesehatan dan mentalnya mungkin tadi untuk perempuan di atas 21, laki-laki di atas 25 ya kalau nggak salah. Oke, itu ya sobat sehat mungkin bisa dicatat. Nah, Mbak, ini nggak terasa kita udah ngobrol banyak. Mungkin sebelum kita akhiri, walaupun ini mungkin pertanyaan dari sobat sehat masih banyak juga. Tapi ya kita waktunya terbatas, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Jadi mungkin sebelum diakhiri bisa disampaikan pesan sehat nih mungkin untuk remaja-remaja sobat sehat yang lagi pengen nikah nih sekarang. Mengenai topik hari ini silahkan pesan sehatnya, Mbak. Oke. Eh, Menikah itu memang bagaimanapun butuh kesiapan, bukan cuma cinta ya. Dan pernikahan tuh nggak mungkin sebetulnya berjalan ketika itu cuma pelarian. Jadi, janganlah buru-buru jadi dewasa lewat pernikahan kalau belum sempat bersinar lewat mimpi-mimpi kamu. Oke, itu pesan yang sangat dalam ya dari Mbak Nina, Sobat Sehat, yang juga sekaligus mengakhiri perbincangan kita mengenai risiko pernikahan dini. Semoga bisa memberikan insight baru, awareness untuk Sobat Sehat. Tidak hanya yang remaja-remaja usia muda, tapi juga ayah ibu di luar sana di daerah-daerah yang mungkin berpikir bahwa saya ya udahlah anaknya dinikahkan aja. Jangan ya, masa depannya masih panjang, masih banyak yang bisa dikembangkan ya dari bakatnya, mungkin pendidikan dan sebagainya gitu. Dan yang terpaksa untuk kayak udah dipaksa banget nih nikah gitu, atau mungkin di pacarnya pengen ngajakin nikah. Ingat, cinta yang baik itu tumbuh bersama. Kalau tadi disampaikan juga ya. Oke, Sobat Sehat, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, Mbak Nina, untuk waktu, informasi, dan ilmunya hari ini. Terima kasih, Mbak Yure. Oke, dan untuk Sobat Sehat, terima kasih juga atas antusiasme yang luar biasa. Lagi-lagi kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu kita terbatas. Mungkin nanti bisa langsung cus ke Instagramnya Mbak Nina ya. Di apa Mbak? Mungkin bisa di-mention. Instagramku di @anasurtinina ya. Boleh juga pastinya Instagramnya Radio Kesehatan dong ya Betul, betul. @kemenkes_ri yang memang betul-betul banyak sekali memberikan informasi tentang kesehatan fisik dan mental. Oke, nanti bisa langsung ya tanya-tanya aja kalau memang mau ada pertanyaan atau yang dikonsultasikan di kolom komentar atau mungkin langsung DM ke Mbak Nina. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan yang baru bergabung jangan khawatir, nanti akan ada siaran ulangnya di Instagram Kementerian Kesehatan dan juga akan collab dengan Instagram Mbak Nina. Itu saja, saya Yore dan Mbak Nina pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.